Cerita dimulai. Undead makhluk yang tidak bisa mati bahkan jika kau bunuh mereka. Bagi immortal seperti kami yang keluar dari lingkaran hidup dan mati, mendominasi satu dimensi adalah tugas yang mudah. Sudah pasti hanya masalah waktu sebelum kami mengklaim dimensi yang dikenal sebagai bumi sebagai milik kami. Itulah yang kami yakini. Tapi, apa? Apa yang sebenarnya yang terjadi? Kau hanyalah manusia. Kenapa kau masih hidup? Ucap sang undead yang kala itu melihat sesuatu yang muncul kembali dari kobaran api yang membara di hadapannya. Entah, mungkin karena aku lebih baik dari kalian. Mari lihat siapa yang lebih tangguh. Ucap manusia tersebut yang keluar hidup-hidup dari kobaran api itu. Kemudian dengan cepat manusia itu menyerang sang undead dengan sebuah pukulan yang sangat kuat. Lalu undead itu pun hancur berkeping-keping dikarenakan pukulan tersebut. Scene kembali dimulai 2 tahun yang lalu. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Bagi seorang pria yang menumpang di rumah saudarinya karena sedang mencari pekerjaan. Kau pulang ke rumah mabuk setelah bermain game sepanjang hari. Jika kau hidup seperti ini, kembali saja ke rumah orang tua. Ucap sang adik ke kakaknya dengan sangat marah. Tidak. Karena di usia ini kita tidak bisa bergantung pada orang tua. Ucap sang kakak dengan keadaan sedang mabuk. Terus tidak masalah bergantung pada adikmu. Dan kau juga mendapatkan uang saku. Besok itu tahun baru. Jadi pergilah keluar dan cari kerja sampingan. Ucap sang adik dengan kesal ke kakaknya. Iya. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut. Jadi mari bicara besok. Ucap sang kakak sembari memasuki kamarnya. Lagi, kau melakukan itu lagi, teriak adiknya dari luar kamar sang kakak. Keluh sang kakak. Kemudian langsung menuju ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Kau menyedihkan, Kang Hyun. Serius, kenapa kau hidup seperti ini? Hal terbaik yang kudapatkan setelah pindah ke Seoul adalah magang singkat di sebuah perusahaan besar. Besok, aku harus mencari beberapa pekerjaan, memuat dan membongkar barang. Aku pergi tanpa mematikan game. Menyenangkan sekali jika realitas seperti sebuah game. Lalu aku bisa mendapatkan pekerjaan nyata juga. Warrior, Wizard, Swordman. Ucap Kang Hyun kepada dirinya sendiri yang kemudian dia tertidur. Inilah emisi utama dalam cerita ini. Tiba-tiba muncul sebuah notifikasi dari sistem yang tidak diketahui. Mendeteksi koneksi di dimensi Haken. Sistem pertahanan bumi diaktifkan. Penolakan sementara terhadap koneksi dimensi Haken. Tutorial di bumi diaktifkan. Lalu, seketika itu juga, mata Kang Hyun terbuka sangat lebar. Kemudian, Kang Hyun terbangun di tempat yang sangat berbeda. Apa ini? Ucap Kang Hyun kebingungan. Gumam Kang Hyun dalam benaknya, bingung melihat sebuah jendela sistem di depan wajahnya. Notifikasi sistem menyampaikan, sisa waktu sampai penyelesaian koneksi dengan koneksi Haken 4 tahun 364 hari 23 jam 59 menit. Kemudian jendela sistem itu memunculkan notifikasi kembali ke Kang Hyun. Selamat datang di tutorial Tuan Kang Hyun. Tutorial memiliki total 8 level. Tutorial memiliki total 8 level? Kematian di sini tidak mempengaruhi kenyataan. Kau tidak bisa menyerah di tengah jalan, dan jika kau gagal, tidak ada jalan kembali. Ucap Kang Hyun membaca notifikasi sistem. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali. Setelah menyelesaikan tutorial, Anda akan menerima hadiah beserta awakening. Melihat notifikasi dari sistem itu, ekspresi wajah Kang Hyun seperti menyadari sesuatu. Ini? Ucap Kang Hyun. Ini adalah mimpi dari orang kecanduan game yang butuh pengobatan. Ibu, ayah, maafkan aku. Hyun, aku akan pergi bekerja. Pikir Kang Hyun saat itu, sembari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Namun, memang kenapa jika ini mimpi? Mungkin ini tanda dari Tuhan yang memberitahuku untuk mencobanya terakhir kali. Ucap Kang Hyun saat itu, yang seketika sangat bersemangat. Ucap Kang Hyun, bingung, mendapat kembali notifikasi dari sistem di depannya.
Memasuki level pertama. Semoga keberanian Anda menyelamatkan bumi. Menyelamatkan apa? Ucap Kang Hyun bertanya. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali. Level pertama. Lampaui apa yang paling Anda takuti dan buktikan keberanian Anda. Syarat menyelesaikan. Mencapai ujung jembatan. Syarat gagal, mati. Di mana jembatannya? Ucap Kang Hyun setelah membaca notifikasi dari sistem tersebut. Lalu tiba-tiba jendela sistem itu menghilang. Mata Kang Hyun terbuka lebar karena melihat sesuatu. Terlihat dari mata Kang Hyun tergambar kobaran api yang sangat besar. Apa? Apa ini? Lava. Aduh, panas. Ini juga. Ucap Kang Hyun dengan banyak pertanyaan di dalam benaknya, sembari melihat situasi dia berada yang sangat aneh. Siapa orang-orang itu? Apa yang terjadi? Jelas-jelas aku di rumah barusan. Bahkan jika ini mimpi, mimpinya sangat aneh. Pikir kembali Kang Hyun dalam benaknya, sembari melihat situasi di mana dia berada. Kang Hyun, panggil seseorang ke Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun melihat dari mana asal panggilan tersebut, yang ternyata dari adiknya Ah Hyun, yang juga berada di sana. Ah Hyun, panggil kembali Kang Hyun ke adiknya, yang sepertinya agak ketakutan. Kenapa kau muncul di mimpi tahun baruku? Inisial sekali, ucap Kang Hyun ke adiknya. Itulah yang ingin ku ketahui, jawab Ah Hyun kembali. Pertama-tama, apa ini benar-benar mimpi? Tiba-tiba seseorang memintaku menyelamatkan bumi atau semacamnya, ucap Ah Hyun mencoba menjelaskan. Hei, Ah Hyun, jangan bertingkah seolah ini mimpimu, karena ini adalah mimpiku, terang Kang Hyun ke adiknya. Apa itu penting sekarang? Sahut kembali Ah Hyun dengan sangat kesal melihat tingkah kakaknya itu. Apa itu benar-benar penting saat ini? Ini mimpi, tapi bagaimana bisa kita ngobrol dengan begitu alami? Tidakkah menurutmu ada yang tidak beres? Ucap kembali Ah Hyun sembari bertanya. Hah? Otak secara alami rentan untuk ditipu. Katanya kau tidak bisa merasakan sakit dalam mimpi, tapi aku jelas merasakannya di kehidupan nyata kan? Rasanya aku hampir membasahi diriku, tapi syukurlah selimutnya tetap kering, ucap Kang Hyun kembali ke adiknya. Mudah sekali bagimu mengatakan sesuatu yang memalukan seperti itu di depan adikmu, ucap Ah Hyun kembali ke kakaknya. Bagaimanapun, aku pergi sekarang, ungkap Kang Hyun ke adiknya, sembari mulai melangkah. Apa? Kemana? Ucap Ah Hyun kaget melihat kakaknya mulai beranjak dari tempatnya. Tadi disebutkan bahwa kau harus mencapai ujung jembatan. Tidakkah kau melihatnya? Ya, karena ini mimpiku. Sebagai NPC kau tidak tahu. Jelas kembali Kang Hyun ke adiknya. Siapa yang NPC? Aku juga melihatnya, jawab Ah Hyun ke kakaknya dengan raut wajah yang kesal. Apa yang akan kau lakukan jika kau jatuh? Tanya kembali Ah Hyun ke kakaknya. Apa? Apa kau bodoh? Bagaimanapun ini seperti mimpi. Jika aku mati, aku akan bangun, ucap Kang Hyun menjawab yang seketika ucapannya terhenti. Tiba-tiba Kang Hyun dan Ah Hyun melihat seseorang yang terjatuh di depan mata mereka berdua. Kang Hyun pun terus melihat orang itu terjatuh sampai ke dasar. Mata Kang Hyun melihat tubuh orang itu yang terjatuh tadi pun terbakar oleh api yang sangat membara. Kemudian terlihat dengan jelas tubuh yang terjatuh tadi tenggelam di dalam lava api yang sangat panas. Ternyata di bawah jembatan yang akan dilalui mereka terdapat lava panas yang terhampar luas. Kang Hyun dan Ah Hyun sangat kaget melihat itu. Bagaimana menurutmu? Tanya Ah Hyun ke kakaknya kembali. Teriakannya terdengar agak terlalu nyata. Aku tidak merasakan apapun kan? Jawab Kang Hyun ke adiknya dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Bohong banget, sahut Ah Hyun setelah melihat ekspresi kakaknya itu. Ucap Ah Hyun mencoba menenangkan dirinya. Jangan konyol, jika kau mau pergi, merangkak saja. Tampaknya resikonya lebih kecil dibandingkan berjalan kaki. Jelas Ah Hyun ke kakaknya sembari mulai merangkak di atas jembatan kecil itu. Begitukah? Ya, aku tidak takut sama sekali, sedikit pun. Tapi jika kau mengatakannya, ucap Kang Hyun ke adiknya kembali. Dia membual sampai akhir, orang itu, gumam Ah Hyun dalam benaknya. Beberapa waktu kemudian,
kembali terlihat lava yang sangat panas. Orang-orang yang berada di sana secara berlahan mulai melangkah maju melewati jembatan-jembatan kecil itu. Lalu kemudian terlihat kembali Kang Hyun dan adiknya sudah setengah jalan telah dilalui mereka berdua. "Hei," panggil Ah Hyun. "Bagaimana menurutmu tentang keadaan saat ini? Apa kau punya dugaan?" tanya Ah Hyun ke kakaknya. "Mimpi buruk yang nyata. Kau masih terus membicarakan hal itu?" jawab Kang Hyun. "Sejujurnya, bukan kan? Apa menurutmu ada mimpi yang senyata ini? Pasti ada sesuatu. Kita mengabaikan sesuatu yang penting. Mungkin jika kita mati di sini, kita akan mati di kehidupan nyata juga." Ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya mengutarakan pemikirannya. "Hah?" ucap Kang Hyun sembari tersenyum setelah mendengar ucapan adiknya itu. "Sial, aku berusaha begitu keras untuk mengabaikannya, tapi kenapa kau terus mengingatkanku? Aku tidak bisa maju lagi karena aku takut," ungkap Kang Hyun dengan tubuh yang gemetaran sembari menangis. "Bagaimana bisa ada kakak yang tidak bisa diandalkan seperti ini?" gumam Ah Hyun dalam benaknya sembari melihat tingkah kakaknya itu. "Phew," ucap Kang Hyun sembari menghentikan pergerakannya. "Mari istirahat dulu. Kaki dan tanganku gemetar jadi aku tidak bisa merangkak," ucap Kang Hyun ke adiknya. "Kurasa tidak masalah berbaring di sini," jawab Ah Hyun. "Ya, siapa tahu masih ada kesempatan. Ini hanya sebuah mimpi kan? Jika kita tetap seperti ini, kita mungkin bangun sendiri," ucap kembali Kang Hyun ke adiknya. Namun, tiba-tiba muncul jendela notifikasi sistem di depan wajah mereka berdua. Sejumlah waktu tertentu telah berlalu sejak tutorial dimulai. Kesulitan meningkat. "Ada apa kali ini?" ucap salah seorang yang ada di sana. Lalu kemudian Kang Hyun dan adiknya merasakan sesuatu di sana. "Jembatannya," ucap salah seorang lagi di sana yang melihat sesuatu telah terjadi di sana. Terjadi ledakan pada jembatan yang dilalui oleh Kang Hyun. Jembatannya runtuh. Lalu terlihat satu persatu seluruh jembatan yang ada di sana runtuh seketika. "Ah, lari!" teriakan orang-orang. Ada yang terjatuh dan ada yang bergegas berlari untuk segera melewati jembatan itu. "Ini bukan saatnya untuk diam saja," ucap Ah Hyun. Kemudian terlihat Ah Hyun bergegas berlari dengan cepat untuk segera melewati juga jembatan itu. "Hei, tunggu aku," ucap Kang Hyun ke adiknya. Lalu terlihat kembali jembatan yang runtuh itu hampir mendekati Kang Hyun dan adiknya. Dengan cepat, Kang Hyun terus berlari dengan sekuat tenaganya. "Tidak apa-apa, karena lebar jembatan ini tidak seperti itu. Selama aku tidak jatuh, aku bisa melakukannya sampai akhir. Aku hanya akan melihat jembatannya, hanya jembatan." Kemudian terlihat Kang Hyun mulai menyusul adiknya. Kang Hyun kemudian melihat ke arah depan jembatan tersebut. "Bagus, aku hampir sampai. Bangsat, aku berhasil. Lalu ini semua selesai," pikir Kang Hyun saat itu sembari berlari ke ujung jembatan tersebut. Seketika Kang Hyun melirik ke arah adiknya. "Ah Hyun!" teriak Kang Hyun memanggil adiknya. "Hah?" ucap Ah Hyun menyadari sesuatu tepat di atas kepalanya. Melihat situasi adiknya yang sangat berbahaya, Kang Hyun mulai bertindak. Dengan cepat Kang Hyun melompat ke sisi jembatan yang berada adiknya Ah Hyun. Kemudian dengan sangat cepat Kang Hyun melompat kembali sembari mendorong tubuh adiknya. Lalu terlihat kembali seluruh jembatan itu telah runtuh. Ternyata Kang Hyun telah berhasil melompati jembatan itu beserta adiknya Ah Hyun dengan selamat. Terlihat kembali runtuhan jembatan itu jatuh ke dasar lava yang sangat panas itu. Kemudian terlihat kembali jendela notifikasi sistem muncul kembali di hadapan mereka. "Awakening sementara selesai. Sebagai hadiah penyelesaian, Anda secara resmi akan jadi Awakening di akhir tutorial." "Wah, aku bahkan tidak bisa mengingat jariku," ucap Kang Hyun sangat lega sembari membaringkan tubuhnya. "Awakening sementara? Tutorial? Ini semua belum berakhir," ucap Ah Hyun sembari membaca notifikasi dari sistem. "Hei, kenapa kau tidak bilang terima kasih pada penyelamat nyawamu?" ucap Kang Hyun ke adiknya. "Ah iya, terima kasih," ucap singkat Ah Hyun ke kakaknya. Lalu Ah Hyun melihat keterangan dirinya pada jendela sistem.
Apa ini? Level, strength, agility, ucap Ah Hyon setelah melihat informasi dirinya pada jendela sistem bertanya-tanya. Status Windows, hadiah nomor 1 yang ingin diterima pria di hari ulang tahunnya. Gumam Kang Hyon dalam benaknya sembari melirik ke arah adiknya. Aku juga, status Windows. Aku juga ingin melihat. Teriak Kang Hyon yang seketika dirinya terbangun dari tidurnya. Tidak sempat melihat status Windows-nya karena keburu terbangun dari mimpinya. Kemudian terlihat Kang Hyon tersengal-sengal dalam bernafas. Lalu dia terlihat hanya terdiam. Ini mimpi kan? Ucap Kang Hyon sembari merasa bingung atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian tak lama, di media sosial ramai membicarakan tentang mimpi yang sama yang dialami mereka. Semua masyarakat membahas pengalaman mereka dalam mimpi tersebut. Bahkan berita tersebut sampai di media televisi nasional. Kemudian terlihat kembali notifikasi sistem dari atas bumi. Sisa waktu sampai penyelesaian koneksi dengan dimensi Haken. 4 tahun, 364 hari, 15 jam, 4 menit, 25 detik.